Rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. 1. Fusi sel atau teknologi hibridoma. Hibridoma adalah penyatuan fusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau dari organisme yang berbeda. Sel hibridoma mengandung campuran gen yang berasal dari kedua sel tersebut. Teknologi hibridoma menggunakan sel wadah, sel sumber gen, dan zat fusi gen. Sel wadah harus memiliki kemampuan membelah secara cepat, misalnya sel mieloma atau sel kanker. Sel sumber gen adalah sel yang memiliki sifat yang diinginkan. Zat fusi gen adalah zat-zat yang memicu terjadinya penggabungan sel, antara lain medan listrik, polyethylene glycol atau PEG, dan dimetil sulfoksida DMSO. PEG berfungsi membuka membran sel sehingga mempermudahkan proses fusi. Cara yang biasa dilakukan untuk mempercepat terjadinya fusi sel adalah dengan metode elektrofusi, yaitu menggabungkan dua sel dalam satu bidang elektris dengan frekuensi tinggi sehingga sel-sel tertarik satu sama lainnya dan akhirnya melebur. A. Pemanfaatan hibridoma dalam pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi yang dibentuk oleh berbagai klon sel limfosit disebut antibodi multiklonal atau poliklonal. Antibodi multiklonal terbentuk karena masuknya beberapa benda asing ke dalam tubuh sehingga tubuh menghasilkan lebih dari satu antibodi. Pada antibodi multiklonal dapat terjadi kontaminasi oleh kuman atau protein dari antibodi satu dengan antibodi lainnya. Solusi masalah tersebut adalah dengan membuat antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu. Antibodi monoklonal dihasilkan dari pengklonan satu sel hibridoma. Tahapan pembentukan antibodi monoklonal dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hewan dari kelompok mamalia, misalnya tikus, kelinci, kuda, atau kera, disuntik dengan antigen, misalnya bibit penyakit pada manusia. Kedua, sel limfosit B dari limpa, darah, atau kelenjar limfa yang mampu menghasilkan antibodi dari hewan tersebut diambil dan difusikan dengan sel mieloma atau sel kanker sehingga dihasilkan sel hibridoma. Ketiga, sel hibridoma tersebut diklon dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai untuk manusia. Yang keempat, hibridoma yang dipilih dikembangbiakkan atau dikultur untuk menghasilkan antibodi monoklonal manusia dan sebagian lainnya dibekukan agar dapat disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Antibodi monoklonal dikembangkan untuk kehamilan, mengikat dan menonaktifkan racun, transplantasi organ, meningkatkan imunitas tubuh. B. Pemanfaatan hibridoma dalam pemetaan kromosom. Pemetaan kromosom merupakan usaha untuk mengetahui letak kromosom yang mengandung gen-gen pembawa sifat-sifat tertentu pada suatu urutan kromosom dalam sel organisme. Pemetaan kromosom memberikan sumbangan informasi pada diagnosis dan pengobatan suatu penyakit, pencegahan penyakit keturunan, serta memberikan gambaran pada evolusi biologi. C. Hibridoma memungkinkan terbentuknya spesies baru. Fusi sel memberikan gambaran kemungkinan diciptakannya spesies baru yang berasal dari gabungan dua sel dari organisme yang berbeda, misalnya antar sel hewan yang berbeda spesies, antar sel tumbuhan yang berbeda spesies, atau sel hewan dengan sel tumbuhan. 2. Rekombinasi DNA. Secara alamiah, rekombinasi DNA terjadi melalui pindah silang atau crossing over, transduksi, dan transformasi. Rekombinasi DNA dapat diperoleh secara buatan, yaitu dengan pemotongan dan penyambungan DNA secara in vitro. A. Metode untuk memperoleh gen. 1. Metode tembak langsung, yaitu memotong gen dari DNA secara keseluruhan. 2. Metode transkripsi balik, yaitu suatu RNA ditranskripsi balik menjadi DNA dengan bantuan enzim. 3. Metode sintetis gen, yaitu gen dibuat secara sintetik dengan urutan basa nitrogen tertentu berdasarkan urutan asam amino dalam protein yang dihasilkan.
B. Enzim pemotong dan penyambung DNA. Enzim pemotong atau enzim penggunting DNA secara alami dimiliki oleh sel A disebut endonuklease restriksi. Contohnya EcoRI, BAM-HI, dan HIN3. Seperti sifat enzim lainnya, enzim endonuklease restriksi hanya bekerja pada substrat tertentu. Setiap enzim restriksi hanya dapat memotong urutan basa tertentu pada rantai DNA. Hasil pemotongan rantai DNA oleh enzim berupa sepotong DNA berujung runcing yang komplementer. Setelah DNA dipotong, potongan DNA disambung kembali dengan potongan DNA lainnya menggunakan enzim di DNA ligase. Enzim DNA ligase hanya mampu menyambung DNA rantai rangkap, sedangkan rantai tunggal tidak dapat disambungkan. Hasil hibrid kedua potongan DNA merupakan DNA rekombinan atau kimera. C. Sel wadah. Sel wadah adalah sel yang menerima DNA rekombinan. Sel wadah yang telah mendapatkan DNA rekombinan mengalami perubahan sifat. Peristiwa perubahan sifat tersebut disebut transformasi. Salah satu contoh bakteri yang sering dimanfaatkan sebagai sel wadah adalah Escherichia coli. D. Vektor pembawa gen sisipan. Untuk memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel wadah, diperlukan vektor atau pembawa gen titipan. Misalnya, virus dan plasmid bakteri. Vektor gen yang sering digunakan adalah plasmid bakteri. Plasmid adalah rangkaian DNA non-kromosom yang berbentuk sirkuler. Rekombinasi DNA dapat dilakukan dengan teknologi plasmid. Plasmid dikeluarkan dari bakteri, kemudian dipotong dan disisipi dengan potongan DNA organisme lain yang dikehendaki sehingga mengandung gen lain. Selanjutnya, DNA rekombinan dimasukkan kembali ke sel bakteri lainnya. Rekombinasi DNA dapat dimanfaatkan dalam pembuatan hormon, misalnya insulin dan somatotropin. Tahapan teknologi plasmid dalam pembuatan hormon insulin. Pertama, sebuah plasmid bakteri dan DNA yang mengandung gen insulin dari sel pankreas dipotong dengan enzim endonuklease restriksi. Pemotongan urutan basa DNA plasmid sesuai dengan urutan basa DNA dari sel pankreas. Kedua, fragmen DNA gen insulin disambungkan pada plasmid menggunakan enzim DNA ligase sehingga terbentuklah plasmid dengan rangkaian DNA rekombinan. Ketiga, plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga diperoleh bakteri yang mempunyai gen kromosom asli dan juga gen insulin. Keempat, bakteri rekombinan dikembangbiakkan sehingga diperoleh populasi bakteri yang mampu menghasilkan hormon insulin dalam jumlah banyak. Yang kelima, hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri rekombinan dikumpulkan dan disuntikkan pada penderita diabetes mellitus yang memerlukan. 여러분 잠깐만 오케이 어이